Halo Sobat YouTube, bagaimana kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Di video kali ini kita akan mereview sejarah uang ori. Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini atau bagi yang belum subscribe, silahkan dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan getarkan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel Uang Kuno Official. Sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 diumumkan, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengeluarkan mata uang sendiri. Uang ini bagi Republik Indonesia tidak sekedar sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi juga berfungsi sebagai lambang utama bagi suatu negara merdeka dan sebagai alat untuk memperkenalkan diri kepada khalayak umum dan terutama sebagai alat perjuangan di dunia internasional. Dalam hal ini patut dicatat nama-nama beberapa pegawai senior Kementerian Keuangan yang telah menggagaskan perlunya memiliki mata uang sendiri, antara lain Mr. Sutikno Slamet, Mr. Safrudin Prawiranegara, dan Mr. Muhammad Saubari. Diketahui bahwa pada awal pemerintahan Republik Indonesia, keadaan ekonomi moneter Indonesia sangat kacau. Inflasi hebat bersumber pada kenyataan beredarnya mata uang pendudukan Jepang yang diperkirakan jumlahnya 4 miliar rupiah. Untuk sementara waktu, pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober tahun 1945 menetapkan berlakunya 3 macam mata uang bersama-sama di wilayah Republik Indonesia, yaitu mata uang De-Javase Bank, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Usaha ke arah pelaksanaan nyata segera dilakukan oleh Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis dengan dibentuknya suatu panitia penyelenggara percetakan uang Republik Indonesia serta melaksanakan, mengawasi, dan mengamankannya. Dengan Insinyur R.P. Surahman sebagai pengawas, panitia diketuai oleh Dr.B. Sabarudin, pegawai kantor besar Bank Rakyat Indonesia. Anggota-anggotanya ialah H.A. Pandilaki dari Kementerian Keuangan, M. Tabrani dari Kementerian Penerangan, M. Sugiono dari Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia atau BRI, E. Kusnadi dari Kas Negara Jakarta, R. Abu Bakar Winangun dari Kementerian Keuangan, Usman dari Pimpinan Serikat Buruh Percetakan Jakarta, Aus Suryatna dari Buruh Percetakan Jakarta. Langkah berikutnya ialah mempersiapkan pencetakan uang Republik Indonesia yang kemudian lazim dinamakan ORI atau Uang Republik Indonesia. Di Balai Pustaka Jakarta dilakukan pekerjaan-pekerjaan pembuatan desain dan bahan-bahan induk berupa negatif-negatif kaca. Pekerjaan ini ditangani oleh Benyamin Suryoharjo. Negatif-negatif pertama diberi bertanggal 17 Oktober tahun 1945. Plat cetak dibuat dari bahan seng dengan proses sistem putih telur. Dilakukan oleh karyawan-karyawan bagian pembuatan plat dan bagian teknik percetakan Republik Indonesia yang terletak di Jalan Prihatin nomor 21 Salemba, Jakarta. Percetakan dilakukan mulai bulan Januari tahun 1946 dengan proses cetak offset di Percetakan Republik Indonesia Salemba yang bernaung di bawah Kementerian Penerangan. Produksi ori ditangani oleh R.A.S. Wirnarno dibantu oleh Junet Ramli. Pecahan yang sempat dicetak adalah Rp100 lengkap dengan nomor seri, dipotong-potong jadi bilet. Jadi uang ori sudah dicetak di Percetakan RI Salemba sebelum dicetak di Percetakan Kanisius Yogyakarta. Kemudian pecahan 5, 10, dan Rp25 sudah dicetak namun belum bernomor seri dan dicetak dalam lembaran besar. Percetakan ori berlangsung setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 10 malam.
Pecahan-pecahan Rp1, 10 sen, 5 sen, dan 1 sen tidak sempat dicetak di percetakan Republik Indonesia Salemba karena situasi keamanan tidak memungkinkan. Sementara itu, pusat pemerintahan Republik Indonesia telah pindah ke Yogyakarta. Pencetakan ori di Jakarta dihentikan pada bulan Mei tahun 1946. Oleh karena kemudian suasana di Jakarta menjadi genting, maka pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pencetakan ori di daerah pedalaman, yaitu di Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ponorogo. Percetakan uang di Yogyakarta dan Surakarta. Hasil cetakan di percetakan RI Salemba Jakarta yang berupa uang yang selesai dan yang belum bernomor kesemuanya dipetikan. Demikian pula alat-alat berupa klis dan numerator untuk kemudian diangkut dengan kereta api dari stasiun Kramat menuju Yogyakarta. Rombongan terdiri atas RAS Winarno, Junet Ramli, W. Said Suparyo, Zainal, dan Suhairi. Di Yogyakarta, peti-peti isi uang diserahkan kepada salah satu bagian Kementerian Keuangan di Jalan Malioboro. Peti-peti berisi stip, klis, serta 2 lusin numerator diserahkan ke percetakan Canisius. Di sini segera dilanjutkan percetakan ori pecahan Rp1, 10 sen, 5 sen, dan 1 sen, serta penyelesaian uang hasil percetakan Republik Indonesia Jakarta yang belum bernomor. Percetakan ori di Yogyakarta ditangani oleh Aul Suryatna, Edi Usman, Muhtar, dan Utomo. Di percetakan KOP Yogyakarta dilakukan juga percetakan ori pecahan Rp100 di bawah pimpinan Marsidi. Pembuatan klis-klis dilanjutkan oleh Benyamin Suryoharjo di rumahnya di Tegalrejo, Yogyakarta. Bertindak sebagai koordinator percetakan ori adalah Jaruman dari Kementerian Keuangan. Percetakan ori dilaksanakan juga di Surakarta, yaitu percetakan Gading di Kampung Cokroningratan di bawah pimpinan Sudarbo dan Sukijo. Percetakan uang di Malang dan Ponorogo. Oleh karena keadaan dipandang semakin gawat, maka didirikan pula percetakan di Malang, yaitu di Kendalpayak. Karena adanya serangan-serangan Belanda pada kelas 1, maka percetakan di Kendalpayak diungsikan ke desa Kanten di Ponorogo. Mesin-mesin yang diungsikan dari Kendalpayak ke Kanten adalah 1 buah mesin cetak offset Heidelberg, 3 buah mesin cetak Budrak Heidelberg, 2 buah mesin Intertip, 1 buah mesin cetak Budruk buatan Amerika, 2 buah mesin cetak Handpress, 1 buah mesin potong listrik, 1 buah mesin pencampur tinta. Jumlah karyawan pada percetakan uang Republik Indonesia ini adalah 152 orang yang terdiri dari 100 laki-laki dan 52 wanita. Karyawan wanita kebanyakan dipekerjakan di bagian pemeriksaan dan perhitungan. Pimpinan dari Kementerian Keuangan adalah Jaruman dan pimpinan percetakan adalah Sucipto. Mula-mula uang Republik Indonesia dicetak di atas kertas leces, kemudian setelah persediaan kertas leces habis, uang dicetak di atas kertas HVS dari sisa persediaan kertas Jacobson van der Burg. Uang yang dicetak di Kanten terdiri dari pecahan Rp0,5 ori 3, Rp2,5 ori 3, Rp5 ori 2, Rp10 ori 2, Rp25 ori 2, Rp25 ori 3, Rp50 ori 3, Rp100 ori 2 biru hijau, Rp100 ori 3 maramis, Rp100 ori 3 tembakau, dan Rp250 ori 3. Apabila mendapat order mencetak uang pecahan kecil dengan jumlah yang sangat besar, maka terpaksa semua karyawan bekerja non-stop, kadang-kadang sampai jam 2 malam selama 3 bulan. Pemeriksaan dan perhitungan diawasi oleh petugas-petugas dari Kementerian Keuangan.
Pengiriman uang hasil cetakan kanten ke Kementerian Keuangan di Yogyakarta dilakukan dengan kereta api, setiap kali dikawal oleh 2 orang anggota Kepolisian Republik Indonesia dan seorang pengawas dari Kementerian Keuangan. Uang dimasukkan dalam besek dan diikat erat-erat. Besek-besek dimasukkan ke dalam karung goni untuk mempermudah pengangkutannya. Selain mencetak uang, percetakan kanten juga mencetak matre-matre dan surat-surat potong hewan. Pekerjaan ini diawasi oleh pegawai-pegawai kantor besar Pejabatan Pajak di Magelang. Pada waktu peristiwa Madiun, Ponorogo dikuasai oleh PKI, Laskar PKI menyerbu percetakan uang kanten dan mengangkut sebagian hasil cetakan, serta memerintahkan menghancurkan percetakan agar tidak dapat berjalan lagi. Setelah daerah Ponorogo dikuasai kembali oleh pemerintah Republik Indonesia, mesin-mesin diperbaiki segera dan percetakan dapat bekerja kembali di bawah pimpinan Sucipto. Menjelang kelas 2, diperintahkan agar percetakan diungsikan ke Dungus Walikukun. Pada tanggal 17 Desember tahun 1948, malam seluruh percetakan termasuk persediaan uang serta karyawannya diangkut dengan kereta api ke Dungus. Ternyata tentara Belanda sudah dekat. Diputuskan untuk mengungsi lebih jauh ke Sawahan Nganjuk dan kereta api akan diberangkatkan pada jam 17.00 tanggal 18 Desember tahun 1948. Ternyata Madiun sejak jam 16.00 hari itu telah diduduki tentara Belanda. Maka sesampainya di stasiun Madiun, kereta api yang mengangkut uang dan alat-alat percetakan dikuasai oleh tentara Belanda dan semua karyawan ditawan selama 10 hari. Setelah dibebaskan, semua karyawan didaftar di kantor polisi militer Belanda. Karena terdapat bahwa 52 orang diantaranya berhasil lolos keluar kota Madiun, maka pimpinan percetakan uang Republik Indonesia Sucipto ditembak mati oleh tentara Belanda. Panitia percetakan ori meskipun mengalami macam-macam rintangan dan kesulitan dalam mencari bahan-bahan yang diperlukan, berhasil menyediakan uang Republik Indonesia dalam jumlah cukup untuk diedarkan sebagai alat pembayaran yang sah. Peristiwa penting yang sifatnya nasional sebagai usaha untuk memenuhi atribut negara yang merdeka dan berdaulat, yaitu saat pengeluaran uang Republik Indonesia yang pertama didahului dengan dikeluarkannya maklumat pemerintahan Republik Indonesia antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 tanggal 1 Oktober tahun 1946 tentang pengeluaran uang Republik Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tanggal 26 Oktober tahun 1946 tentang pengesahan pengedaran uang Republik Indonesia dengan nilai Rp1 ori untuk Rp100 uang pendudukan Jepang. 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor SS-1/35 tanggal 29 Oktober tahun 1946 tentang saat berlakunya ori sebagai alat pembayaran yang sah, yaitu pada tanggal 29 malam 30 Oktober tahun 1946 jam 24.00 atau jam 12.30 malam. Selanjutnya, uang pendudukan Jepang dan uang Hindia Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi di Jawa dan Madura. Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta dalam pidatonya melalui RRI Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober tahun 1946 untuk menyongsong keluarnya ori menyatakan antara lain: besok tanggal 30 Oktober tahun 1946 adalah suatu hari yang mengandung sejarah bagi tanah air kita. Rakyat kita menghadapi penghidupan baru. Besok mulai beredar uang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Mulai pukul 12.30 malam nanti, uang Jepang yang selama itu beredar sebagai uang yang sah tidak laku lagi. Beserta dengan uang Jepang itu, ikut pula tidak laku uang De Java Bank
Dengan ini tutuplah suatu masa dalam sejarah keuangan Republik Indonesia, masa yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat kita. Uang sendiri itu adalah tanda kemerdekaan negara. Sesudah kelas 1 dialami kesukaran-kesukaran perhubungan antara daerah, terutama antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya, maka didirikanlah percetakan-percetakan uang di berbagai daerah. Ori kemudian muncul dalam berbagai bentuk yang diciptakan di daerah masing-masing menurut kondisi dan situasi setempat. Untuk memperlancar perjuangan di daerah-daerah, terutama dalam bidang ekonomi, pemerintahan dan pertahanan banyak dicetak uang darurat di berbagai tempat. Uang tersebut bersifat sementara dan kebanyakan dinyatakan oleh penguasa setempat sebagai alat pembayaran yang hanya berlaku di daerah tertentu. Dapat disebut antara lain Oridaps yang berlaku di daerah Banten, Orips di daerah Sumatera, Orita di daerah Tapanuli, Oripsu di daerah Provinsi Sumatera Utara, Oriba di daerah Banda Aceh, Orin di Kabupaten Nias, Oriap di Kabupaten Labuan Batu. Meskipun peredaran uang ori cukup singkat, namun ori diterima dengan bangga oleh masyarakat Indonesia dan ikut menggelorakan semangat nasionalisme. Demikianlah video kita kali ini tentang sejarah uang ori. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi sobat YouTube semua. Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno Official dan menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, sugeng rahayu, sugeng seduluran sak lawase.